Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minin wa azhara dinahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi faddala al-mujahidin 'alal qa'idin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikil allam wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu qaidul mujahidin wa sayyidul mursalin alladhi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji, syukur, memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan selalu memprioritaskan perintah-perintah Allah, melaksanakan amar-amar putusan Allah Subhanahu wa taala untuk kita selaku hambanya, dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di yaumil akhir nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah, di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal, kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa mengenang Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, sebagai suri tauladan, sebagai rasul terakhir, sebagai qudwah, sebagai prototip hamba Allah yang paling sempurna. Dia menceritakan kepada kita bagaimana kronologi lahirnya ke alam dunia ini. Beliau sendiri yang menyebutkan dalam hadis yang ditakhrij oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, demikian pula Imam At-Tabarani dan Imam Al-Hakim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad ibn Sariyah, beliau menyatakan, inni indallahi maktubun khatamun nabiyyin wa inna Adam lamunjadilun fi tinatih. Kronologi pertama tentang asal risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketetapan Allah bahwa Muhammad adalah utusannya di akhir zaman, beliau mengatakan, sungguh aku telah ditetapkan oleh Allah, ditulis di sisi Allah sebagai penutup para nabi ketika Adam masih dalam cetakan tanah liatnya, belum dia menjadi manusia sempurna. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana da'watu abi Ibrahim, aku ini adalah doa, jawaban dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita baca Al-Qur'anul Karim, doa Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi dan rasul, moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Setelah Ibrahim dan Ismail menyempurnakan bangunan Ka'bah di lembah Bakkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai monumen tauhid yang pertama di atas muka bumi ini, Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka anak cucuku seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatku, ayat-ayat-ayatmu, dan yang akan mengajarkan mereka Alkitab dan Sunnah, dan yang akan menyucikan jiwa mereka. Sungguh Engkau yang maha perkasa dan maha bijaksana." Maka Nabi SAW mengatakan, akulah jawaban dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Wa bisyaratu Isa, yang ketiga Rasulullah menggambarkan kelahirannya Muhammad SAW itu adalah sebagai kabar gembira yang telah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yang mana hal ini pun bisa kita lacak dalam Al-Quranul Karim di dalam surah Shaf ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah, kenanglah, kata Allah, ungkapkanlah perkataan Isa ini putra Maryam yang dia ucapkan kepada kaumnya Bani Israel. Bani Israel yang sekarang mengangkangi kesucian Masjidil Aqsa, Bani Israel yang mengotori dan menodai kesucian Masjidil Aqsa dan kehormatannya, yang menghina ajaran Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para nabi dan rasul termasuk Nabi Isa alaihi salam. Wahai Bani Israel, sungguh aku adalah utusan Allah untuk kalian. Aku diberikan tugas oleh Allah dengan dua fungsi. Dua tugas pokok aku, yang pertama adalah membenarkan kitab Taurat yang datang, yang diturunkan oleh Allah sebelum aku. Dan yang kedua, tugasku adalah memberikan kabar gembira akan datangnya Rasul di akhir zaman. Ya'ti min ba'di, dia akan datang langsung setelah aku. Tidak ada nabi, tidak ada nabi-nabi dan rasul antara Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti min ba'di, aku akan memberikan kabar gembira kedatangan seorang rasul yang ada setelah aku, yaitu namanya adalah Ahmad. Berikutnya yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kelahiran dirinya adalah pada saat waru'ya ummi, ketika ibuku melihat, allati ra'at hina wada'atni, ketika dia melahirkan saya, melakukan persalinan, kelahiran sosok bayi yang mulia. Ini diceritakan oleh Nabi SAW. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengabarkan peristiwa itu, yang mana Muhammad SAW masih bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Wa ru'yal ummi allati ra'at hina wada'atni annahu kharaja laha nurun adha'at laha minhu qusur asy-Syam. Pada saat ibuku melahirkan aku, ketika dia bersalin,
ibuku melihat keluar cahaya, yang dengan cahaya itu bersinar terang sehingga terlihatlah istana-istana Romawi di negeri Syam. Allahu Akbar walillahil hamd. Kabar yang sangat menyentuh hati kita ketika Nabi SAW menyebutkan negeri Syam di awal peristiwa kelahirannya, yang dilihat oleh ibunya ketika dia baru saja dilahirkan ke alam dunia ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala memancarlah cahaya dari rahim ibunya yang menyertai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan cahaya itu menyinari istana-istana yang berbatu merah, istana Romawi di negeri Syam. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hubungan antara kelahiran Nabi SAW, antara kita sebagai umat Rasulullah SAW dengan Baitul Maqdis, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Masjidil Aqsa, pusat dakwahnya para nabi dan rasul, di mana sejak Nabi Ibrahim dengan seluruh anak cucu keturunannya yang menjadi rasul, mereka semua mengabdi, berkhidmat di Baitul Maqdis, melayani Masjidil Aqsa, melayani orang-orang yang memakmurkan, yang menziarahi Masjidil Aqsa sejak dahulu kala, menjelaskan pokok-pokok agama tauhid ini kepada seluruh umat manusia, menyampaikan ayat-ayat Allah, kebenaran dari langit, menyampaikan tentang hal-hal yang akan membawa keselamatan kepada seluruh penduduk langit dan bumi. Mereka semua mengabdi di Baitul Maqdis sebelum lahir Nabi kita Muhammad SAW di Makkah. Dan Rasulullah SAW telah menyatakan hubungan yang suci dan abadi di antara ketiga masjid di dalam Islam itu, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 1115, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram, wa masjidi hadha, wal masjidil aqsa. Tidaklah dianjurkan perjalanan yang melelahkan, yang melibatkan semua potensi, kecuali hanya untuk kita berjalan ke tiga masjid yang agung, yaitu Masjidil Haram dan masjidku di Madinah, dan yang ketiga adalah perjalanan ke Masjidil Aqsa. Bahkan hubungan ketiga masjid yang suci ini membentang dari dunia sampai akhirat. Kenapa? Karena seluruh rangkaian huru-hara hari kiamat, telaga Nabi Muhammad SAW sampai tempat dikumpulkannya kita semua nanti di mahsyar, mempertanggungjawabkan semua amal kita selama hidup di dunia. Pengadilan Allah itu akan berada di area Masjidil Aqsa. Apa kata Rasulullah SAW? Innali haudan ma bainal ka'bati wa baitil maqdis. Aku memiliki telaga nanti di hari akhirat. Telaga itu membentang di antara Masjidil Haram sampai ke Baitul Maqdis panjangnya. Kemudian kata Nabi SAW, aniyatuhu adadan nujum abyadha mithlul laban. Telaga itu airnya berisi air yang putih, jernih seperti susu. Cangkir-cangkir yang ada di sekitar telaga itu sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Wa inni la aktsarul anbiya'i tab'an yaumal qiyamah. Dan bayangkan, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, sungguh aku adalah Nabi Rasul utusan Allah yang paling banyak pengikutnya, dan mereka semua akan meminum air dari telaga itu. Itulah telaga Kautsar. Itulah telaga yang akan menyelamatkan kita dari dahaga, dari rasa yang panas di yaumil qiyamah. Untuk hadir ke padang mahsyar, kita harus melewati telaganya Nabi SAW itu.
dan telaga itu akan melewati Masjid Nabawi, di mana nanti di atas telaga itu ada mimbarku, kata Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kalau saudara datang pergi ke Masjid Nabawi, saudara salat 2 rakaat salat sunnah, memohon doa kepada Allah di tempat yang mustajabah bernama Raudhah. Itulah Raudhah antara mimbarku dan rumahku yang sekarang menjadi makamnya Nabi SAW. Itulah Raudhah, itulah taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbar Nabi yang ada di Raudhah itu nanti di yaumil qiyamah dia akan muncul berada di atas telaga Kautsar itu. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Masyaallah muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kurang apalagi dimensi kesucian, kesakralan Masjidil Aqsa bagi kita kaum muslimin. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, kalau kita percaya kepada rukun iman yang 6, maka Masjidil Aqsa tidak pernah terlepas dan tidak pernah terpaut dari rukun iman yang 6 itu, saudara. Kalau saudara beriman kepada Allah, kalau saudara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang disembah, maka Allah lah yang memilih Masjidil Aqsa itu, area yang seluas 144.000 meter persegi itu, menjadi tempat yang diberkahi, tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Al-Ardhul Muqaddasah. Maka kalau Anda percaya beriman kepada Allah, maka Anda wajib beriman, percaya bahwa Baitul Maqdis itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda percaya kepada seluruh nabi dan rasul, beriman kepada para nabi dan rasul sebagaimana rukun iman, maka ketahuilah bahwa seluruh nabi dan rasul yang jumlahnya disebutkan di dalam Al-Quran ada 25 nabi itu, 18 rasul itu hidup, lahir, tumbuh, berkembang, berdakwah, berjuang, menegakkan kalimatullah. Di mana mereka 18 nabi itu berjuang menegakkan kalimat Allah sebelum Nabi Muhammad SAW? Itulah mereka berjuang berdakwah di Baitul Maqdis. Kalau saudara beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan sejak Adam sampai Nabi Muhammad, maka Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur dan seluruh kitab-kitab suci yang Allah turunkan menyebutkan kemuliaan Masjidil Aqsa ini, maka Anda wajib beriman terhadap kemuliaan Masjidil Aqsa yang disucikan Allah ini. Kalau Anda beriman kepada para malaikat sebagai salah satu rukun iman yang 6, maka ketahuilah malaikat yang paling besar, yang paling agung, yang bertugas menjadi penjaga dan membawa turun wahyu kepada Al-Quran kepada seluruh nabi dan rasul, dan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, dia adalah malaikat Jibril. Jibril itu adalah Ar-Ruhul Amin, nazala bihir Ruhul Amin. Nama lainnya adalah Ruhul Qudus. Ruhul Qudus adalah ruh yang Allah tiupkan dari Al-Quddus, dari Allah yang memiliki sifat Al-Quddus yang maha suci, dan dari situ lahirlah kata Baitul Maqdis, rumah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda beriman kepada hari akhirat, maka rangkaian hari akhirat sejak Anda mati meninggalkan dunia, dikuburkan di alam barzakh, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, kemudian Anda akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mendapatkan keputusan dari Allah apakah Anda akan masuk surga atau neraka. Pengadilan itu, tempat mahsyar itu adalah di Baitul Maqdis, dan Anda akan melewati telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbentang dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kalau Anda yang terakhir beriman kepada qada dan qadarnya Allah, di mana percaya kepada ketetapan Allah, takdir Allah, seperti takdir kematian, takdir kehidupan, takdir rezeki, jodoh, semua apa yang kita alami, tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah, dari ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi pada diri kita, dari kita lahir sampai mati. Maka takdir Allah itu pula yang telah menetapkan bahwasanya Bani Israel digambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra 4-7, mereka melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi, dan kedua kali itu mereka pun dihancur binasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa kata Allah dalam surat Al-Isra? Wa qadaina ila bani Israel. Halaman pertama. Anda jangan hanya baca ayat pertama saja surat Al-Isra ketika Anda merayakan Isra dan Mi'raj Nabi. Baca ke bawahnya. 3 ayat setelah itu Anda mendapatkan ketetapan Allah, qada dan qadarnya Allah. Wa qadaina ila bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami, kata Allah, telah menetapkan di Lauhil Mahfuz, kami telah tetapkan dalam catatan amal seluruh manusia dan alam raya ini, bahwasanya kami telah tetapkan kepada Bani Israel, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kalian akan melakukan kesombongan dengan sebesar-besarnya kesombongan dalam 2 kali itu. Maka apa yang Allah berikan kepada mereka? Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyari wa kana wa'dan maf'ula. Kalau datang janji Allah yang pertama, kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan kesombongan yang luar biasa pertama kalinya, maka kata Allah, kami akan mengutus hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan-kekuatan yang besar untuk menghancurkan dan mengalahkan kalian. Itulah generasi sahabat Nabi SAW yang telah menghancurkan kesombongan Yahudi di Khaybar, Yahudi di Madinah, sehingga mereka tidak lagi memiliki tempat untuk hidup di Madinah. Mereka memiliki kekuatan-kekuatan hebat, kekuatan soliditas, persatuan, kekuatan ukhuwah, kekuatan berjamaah, kekuatan militer, kekuatan ekonomi dan politik, sehingga mereka dapat mengalahkan kesombongan Yahudi untuk pertama kalinya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim." Ini juga bagian dari takdir Allah. Kami kembalikan kekuatan kepada kalian, wahai Bani Israel. Tapi kalian akan kami uji dengan apa? Dengan banyaknya harta, banyaknya anak, banyaknya pendukung-pendukung dari negara-negara besar. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 5 itu. "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira." Tapi kalian akan berbuat sombong yang kedua nanti di akhir zaman itu, di mana nanti fa idza jaa wa'dul akhirah, jika datang waktu kesombongan yang kedua dan juga waktu kehancuran kebinasaan kalian yang kedua, yang untuk terakhir kalinya, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum, maka hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh hamba-hamba yang dahulu mengalahkan kalian pertama kali, yaitu generasi sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW, mereka akan menyuramkan wajah-wajah kalian, dan mereka akan mematahkan kesombongan dan kemungkaran kalian di atas muka bumi. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan istiqamah untuk berpegang teguh kepada rukun iman, kepada ajaran Islam, percaya kepada ketetapan Allah di dalam Al-Quranul Karim, mendukung saudara-saudara kita yang menjadi garda terdepan untuk membela kesucian Masjidil Aqsa, untuk mempertahankan eksistensi Masjidil Aqsa, untuk membela diri mereka dari berbagai serangan-serangan dari musuh-musuhnya. Karena ciri orang muslim yang sejati itu bukan hanya salat, zakat, puasa dan haji, tetapi digambarkan oleh Allah di dalam surah Asy-Syura ayat 39, "Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun." Apabila mereka dizalimi secara sistematis, secara terstruktur, secara masif, maka mereka bangkit untuk membela diri mereka. Itu pesan Allah dalam surat Asy-Syura 39. "Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah." Di surat Al-Hajj ayat 60 Allah menekankan sekali lagi, siapa saja yang membalas serangan musuhnya dengan balasan yang setimpal, tidak berlebih-lebihan, balasan yang sepadan sebagaimana diperintahkan oleh agama Islam ini, tetapi kemudian setelah mereka membalas serangan itu dengan balasan yang setimpal, mereka kembali dizalimi dengan kezaliman yang jauh lebih besar, thumma bughiya alaihi, ketika tidak ada lagi manusia yang menolong mereka,
Tidak ada lagi yang berpihak dunia ini, negara-negara besar dunia ini kepada mereka. La yansurannahullah, Allah pasti akan menolong mereka. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menolong saudara-saudara kita yang berjuang di negerinya para nabi, di Ardul Muqaddasah, di Baitul Maqdis, agar kehormatan Islam dan kaum muslimin terjaga dengan terhormat dan penuh dengan martabat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbih wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad adada ma ahata bi 'ilmik wa khatta bi qalamik wa ahsahu kitabuk. Wardallahum 'an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin lid-difa'i 'anil Masjidil Aqsa ya Karim, lid-difa'i 'anil Masjidil Aqsa ya Karim. Allahumma ahlik a'dahum wa dammir a'dahum wa shaddid shamlahum wa mazziq jam'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina fihim ajaiba qudratik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan,
Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.